Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar di channel Fajar Labs. Mohon maaf, ini udah 2 pekan ini saya belum update video karena lagi ada pekerjaan yang sangat padat ya. Sebelumnya saya sudah bikin konten, cuma kayak kontennya kurang menarik, jadi saya nggak upload. Jadi saya coba bikin konten yang mudah dan menarik dan tentunya bisa teman-teman langsung implementasi. Oke. Dalam kali ini saya membuat visitor counter. Visitor counter itu maksudnya untuk menghitung pengunjung keluar dan masuk. Jadi jika teman-teman ingin mencobanya atau ingin berkreasi, itu mungkin video ini bisa jadi referensi ya gitu. Jadi langsung saja, dalam video ini saya menggunakan beberapa komponen, yaitu HCSR 02 ini ada 4 buah. Terus LCD yang sudah dilengkapi I2C ini 1 buah, dan juga buzzer dan juga Arduino Uno tentunya 1 buah. Oke, saya tancapin buzzernya dulu ya. Nah, di sini kenapa kok banyak banget sensor ultrasoniknya? Jadi begini, jadi kalau kita berimajinasi ya, jadi kita ingin menghitung sebuah pengunjung, menghitung pengunjung yang masuk begitu ya. Anggap aja ini kita itu ada berbagai jadi kasusnya begini, ada berbagai kasus ya. Kenapa kok bisa isinya dua-dua begini? Jadi kalau kita hanya menggunakan satu, jadi anggap aja kalau setelah orang melewati satu sensor ini, dia akan menghitung 1 orang. Oke. Dan begitu sebaliknya. Jadi kalau yang keluar ini nanti dia akan memotong total visitornya dikurangi 1 gitu. Loh, kenapa ini ada 2 ini? Jadi kalau ini ada 2 ini maksudnya begini. Kasusnya begini, ketika ada pengunjung yang masuk. Nah, setelah masuk dia nggak jadi masuk nih, mungkin ada dompet yang ketinggalan atau apa, jadi pengunjungnya itu balik lagi keluar begitu. Nah, balik lagi keluar berarti otomatis ketika sensor walaupun dia mau masuk dan kembali keluar, dia bukannya masuk menambahkan, keluar mengurangi, tapi akan menambahkan jadi 2 kali. Maksudnya begini, jika masuk dia pokoknya kena sensor aja dinambah 1 kan. Otomatis pas dia habis masuk, dia keluar lagi nih. Jadi habis masuk sono, keluar lagi. Otomatis dia akan dihitung lagi jadi 2. Bukannya dia orangnya, dia akan menghitung jadi berkurang lagi karena dia nggak jadi masuk, tapi justru malah bertambah lagi jadi 2 malahan. Gitu. Jadi dengan adanya ini, saya tulis di sini ada sensor in, maksudnya itu untuk membaca orang yang masuk, dan sensor confirm gitu maksudnya untuk memastikan orang tersebut itu telah masuk. Jadi itu ini akan dicek 2 kali. Jadi begini, ketika ini orang masuk, kita praktek, anggap aja ini ada orang masuk ya. Itu 1. Oke. Nah, kita coba ini anggap aja studi kasusnya ya. Jadi kasusnya itu orang tersebut udah masuk nih sini dan dia nggak jadi masuk, karena ada ketinggalan dompetnya atau barangnya, dia keluar lagi itu, dia akan berkurang kosong. Begitu sebaliknya, ini pintu keluar. Jadi ketika orang ini masuk dan orang ini keluar, ya otomatis berkurang menjadi kosong. Jadi kasusnya ini bisa bolak-balik ya. Jadi maksudnya dengan adanya 2 ini kita bisa mengkonfirmasi orang itu tuh nggak jadi masuk atau batal atau langsung mengurangi dari total pengunjungnya begitu. Jadi cukup sederhana kan. Jadi ini sebenarnya ada beberapa kekurangan. Contohnya ketika orang tersebut itu tuh kalau kita masuk secara satu-satu, anggap aja kita berimajinasi ya. Jadi ada antrian masuk, itu masuknya satu-satu. Gimana kalau masuknya banyak? Ya, dia pastikan orang ini di kiri kanan secara bebarengan begini. Kalau bebarengan dia bareng ya bakalan terhitung 1.
Sebenarnya ini lebih kompleks lagi nih, harus diperlukan beberapa parameter masukan ya, seperti ya ada sensornya, ada face recognize-nya juga, atau mungkin untuk penghitung panas badan juga bisa pakai seperti itu, atau uh, body sensing atau lain sebagainya. Jadi nggak cuma ada sensor ultrasonik, tapi ada sensor tambahan lainnya. Jadi lebih akurasinya lebih terjamin. Kalau seperti ini harus dipaksa orang tersebut harus masuk satu persatu, begitu ya. Jadi seperti itu, orang ini masuk, nah belakangnya orang ini keluar, akan berkurang. Nah, anggap aja ini tuh visitor counternya itu tuh dipasang di security atau di tempat ya di depan lah begitu ya, mungkin maksimal. Contohnya lagi COVID begini kan, orangnya dibatasin, kalau pernikahan itu cuma 30 orang. Ya udah, dengan adanya seperti ini nanti pas masuk dia akan ketahuan kan gitu. Jadi itu nggak perlu dihitung lagi. Jadi langsung aja lihat di panel displaynya, oh tinggal sisa sekian begitu. Tapi ada tapinya nih. Ini kan prototype. Mungkin di lapangan ada skenario yang berbeda atau kasusnya yang berbeda. Jadi bisa jadi ya orang yang masuk dari pintu keluar juga bisa. Ya namanya juga sensor ya, atau ya ini kan pasti ada kelemahan juga. Jadi kalau dengan adanya aturan, mungkin dengan adanya aturan ini tuh bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau memang kasusnya di lapangan itu biasanya hasilnya akan berbeda pula. Tapi setidaknya kita sudah ada parameter, ada nilai yang bisa kita bukan dikira-kira, memang masuknya kurang lebih segitulah. Mungkin akurasinya mungkin berkurang 10% karena orang ada yang nggak lewat gerbang, ada yang lewat belakang atau lewat mainnya di dalam ruangan, kita nggak tahu kan gitu. Jadi dengan adanya ini setidaknya meminimalisir untuk pengecekan satu persatu atau menghitung satu persatu. Dengan adanya ini otomatis orang itu sudah ketahuan ya yang masuk berapa gitu. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu ya untuk praktiknya. Mungkin untuk pemrogramannya, saja skripnya saya jelasin sedikit saja nih ya. Saya menggunakan liquid crystal I2C ya, ini untuk tadi untuk menampilkan ini part defaultnya, ini alamatnya karena ini pakai SDA SCL, jadi ya 0x27 ya, jadi yang defaultnya alamatnya ini. Oke, ada variable flow in, flow cancel in, flow out, flow cancel out. Visitor flow in ini maksudnya untuk menghitung yang masuk, flow cancel in untuk mendeteksi pengunjung yang nggak jadi masuk, flow out untuk menghitung orang yang keluar, flow cancel out untuk orang yang nggak jadi keluar begitu. Ini pin-pinnya urut-urutan ya. Jadi ada trigger, ada sensor, trigger, bukan sensor, trigger echo, jadi urutannya. Jadi nggak rumit amat. Nah, nanti saya taruh wiring diagramnya di description-nya, nanti teman-teman bisa lihat, simpel kok, nggak rumit amat. Ini ada buzzernya 1 di pin 10 ini supaya kalau orang yang lewat begini itu bunyi gitu. Nah, di setupnya ini saya udah set total visitornya, ini yang untuk tampil di LCD ini. Oke. Nah, habis saya kosongin dulu nih, clear LCD, terus saya isi ulang. Maksudnya saya cetak lagi di LCD-nya. Oke. Ini buat ngeset pertama kali aja, bahwa ini pertama kali waktu di restart itu 0 isinya begitu. Nah, di bawahnya ini ada loop. Nah, ini aja ya, trik 1 untuk pengecekan aja ya. Ini logikanya ada di bawah ini. Ini hanya ini untuk ini tadi ketika orang logika yang ini itu maksudnya ini kita masuk, dia nggak jadi keluar. Nah, dia akan mengurangi logikanya ya dulu 2. Jika yang
yang masuk itu pertama dari sini sensor ini, maka atau yang saya tulis di distance ini akan mengunci ke cancelnya ini, maksudnya begitu. Jadi cancel ini tuh supaya nggak menghitung. Jadi dual yang duluan ini berarti tuh ini jadi untuk dia akan menerima setelah ini. Kalau duluan ini akan menerima setelah ini gitu. Ya bisa teman-teman oprek lah begitu. Nah kayak gini nih logikanya nih. Jadi ini 15 ini 15 ini adalah 15 cm ya. Oke. Ini mohon maaf karena belum saya buat konstantanya. Jadi nanti teman-teman ganti aja yang angkanya sama 15 ini ganti aja. Sesuai kebutuhannya 15 ini maksudnya ini sini itu ya anggap aja maksimal 15 cm begitu ya sininya. Oke. Nanti ini logikanya, logiknya aja. Nah, nanti bisa teman-teman pelajari sambil mengasah logik ya. Saya sendiri ini ya belum rapi-rapi amat, jadi yang penting sesuai dengan alur yang kita inginkan gitu. Oke. Cukup sekian. Mungkin teman-teman ada ide atau kritik saran silahkan langsung aja tulis di kolom komentar, atau teman-teman lagi butuh bantuan ketika ngoprek ya langsung aja tulis di komentar aja ya. Oke. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, mungkin penjelasannya kurang atau pengambilan gambarnya kurang jelas atau detail, saya mohon maaf. Jangan lupa like videonya jika teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa share ke teman-teman atau di sosial media supaya channel ini bisa lebih dikenal ke teman-teman lain, supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih bersemangat. Ini udah disiapkan banyak sensor loh. Saya udah beli banyak, bener, udah beli banyak sensor, udah saya siapin pokoknya. Dari IoT-nya, saya IoT itu sebenarnya mau membahas detail ya, dari teknik-teknik untuk membuat analisa. Seperti kalau ESP kan udah umum ya, nanti saya akan membahas yang lebih mahal ya, kita menggunakan LoRa begitu. Ada yang produk-produk Indonesia ada tuh, namanya apa ya, saya lupa, nanti saya share ya. Ada LoRa Gateway, ada LoRa One. Itu kalau ESP kan sudah umum kan. Terus bagaimana cara kita membuat server untuk MQTT? Tentunya servernya itu sederhana, kita nggak perlu server online, tapi hanya menyediakan Raspberry atau PC aja di rumah, kita bisa membuat server MQTT atau IoT. Jadi kita di video berikutnya mungkin saya nggak membuat menggunakan Telegram, tapi menggunakan server MQTT. Oke. Mungkin masih banyak lagi sih unek-uneknya, benar-benar saya sudah saking banyaknya ini barang yang sudah dibeli itu, saking bingung mau duluan yang mana, tapi yang jelas saya ingin membuat yang simpel-simpel terlebih dahulu ya. Jadi itu biar nggak kaget itu, jadi yang simpel-simpel terus gampang diimplementasikan. Oke. Cukup sekian ya. Ini kebetulan udah malam ya, bikinnya video malam-malam. Kalau pagi saya udah dikejar-kejar banyak orang, kayak dikejar debt collector gitu. Terus bikin ini itu. Oke. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.